Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan, memanfaatkan semua nikmat yang kita terima untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minal dzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab yang ke-23. Al-babus salisu wal isrun fi fadilatit taubati. Bab ke-23 dari kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis utawi ikiku bab kang kaping 3 wal isruna lan 20. 2 dan 20. Berarti salisu wal isrun 3 dan 20, berarti 23. Orang Arab ini kalau menyebut angka itu sistematikanya mudah dipahami. Kalau 11 itu berarti 1 dan 10. Kalau 12 berarti 2 dan 10. Nah ini 23 itu 3 dan 20. Jadi langsung mudah dipahami. Fi fadilatit taubati, bab menjelaskan tentang utamanya bertaubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, at-taibu utai wong kang taubat, orang yang bertaubat minadzambi saking dosa, kaman iku kaya dene wong ladan bakang ora duwe dosa lahu kedue man. Orang yang bertaubat itu laksana orang yang tidak memiliki dosa. Wal mustaghfiru utawi wong kang beristighfar, wong kang njaluk ngapura marang Allah, minadzambi saking dosa, wa huwa hale utawi man iku mukimun netepi terus menerus alaihi ing atase dosa, kal mustahzi iku kaya dene wong kang ngremehake merendahkan birobihi kelawan pangerane. Kata Nabi, orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah minadzambi dari dosa-dosa yang telah dilakukan, namun dia tetap saja melakukan perbuatan dosa itu, maka dia itu seakan-akan meremehkan. Dia itu seperti apa istilahnya, mengejek, betul sekali, mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta diampuni dosanya, tapi dia tidak mau berhenti dari melakukan dosa. Jadi itu mengejek, itu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita pun kadang-kadang tanpa sadar seperti itu. Kita mohon ampunan kepada Allah, tapi di sisi lain kita kadang-kadang sulit sekali berhenti dari perbuatan yang tidak benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh malih, an-nadmu utawi getun, menyesal. Taubatun ikut taubat, wa taibu utai wong kang tobat minadzambi saking dosa, kaman la dzambalah. Orang yang menyesali dosa-dosanya itu sudah taubatun, terhitung bagian dari proses dia bertobat. Jadi proses bertaubat itu dimulai dengan menyesali perbuatan, kemudian berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Jadi awalnya itu adalah dengan getun menyesali perbuatan dosa.
Siapa yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh malih, ma min syai'in, ora ono saking sewiji-wiji, ahabbu luwih demen, luwih den demeni ilallahi marang Allah Ta'ala min sabin, saking atau tinimbang pemuda taibin kang tobat. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi seorang pemuda yang bertaubat. Kenapa Allah sangat menyukai pemuda yang bertaubat? Karena kalau masih muda sudah bertaubat ini tergolong istimewa. Di dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, di antara sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan, 7 macam orang yang di hari kiamat nanti akan dilindungi oleh Allah. Dia tidak akan merasakan huru hara hari kiamat. Satu di antaranya adalah sabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda tapi semangat ibadahnya itu luar biasa. Pada hadis ini sangat dicintai Allah seorang pemuda yang sudah bertaubat. Kenapa? Karena umumnya itu kalau masih muda itu kalau disuruh ibadah, kamu saja duluan yang sudah tua. Jadi umumnya orang tuh kalau masih muda itu ya ini tidak benar. Jadi berpikirnya nanti kalau sudah tua. Jadi mereka memahami seakan-akan ibadah taubat itu adalah untuk orang tua. Padahal taubat ya siapa saja. Maka ada apa itu? Orang bilang begini, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal apanya? Tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Umumnya orang kalau masih muda tuh pengennya itu tidak mau dilarang, apa-apa tuh bebas begitu itu. Maka dulu ketika saya masih pelajar itu, saya punya guru yang unik, memberi kita yang usia pelajar itu orang-orang yang narkoba, katanya itu kalau narkobanya itu maksimal serius gitu, dia akan mendapatkan 5 keuntungan. 1, rambutnya tidak akan beruban. 2, kulitnya tidak akan keriput. Giginya tidak akan ompong, matanya tidak akan lamur lerengen, telinganya nggak akan ngalami budek. Kan kita penasaran, loh kok bisa Pak? Bisa, kan mati nom. Jadi kalau ada seorang pemuda itu sudah senang bertaubat, Allah sangat mencintainya. Wa ma min sayin abghadu wa malan ora ono min sayin saking sewiji-wiji abghadu iku disengiti, luwih sengit disengiti leloi marang Allah Ta'ala min syaihin saking tinimbang wong tua mukimun kang netepi yang tetap terus menerus ala ma'asihi ingatase maksiate wong tua. Tidak ada yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah itu sangat membenci orang yang sudah tua tapi masih istiqomah ngelakoni maksiat. Jadi kalau muda itu sudah bertaubat, Allah suka sekali. Kalau sudah tua enggak tobat-tobat, Allah itu sangat membenci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh malih, likulli syai'in hilyatun wa hilyatu dzunubi at-taubatu. Likulli syai'in iku tetep kedua sewiji-wiji, hilyatun utawi apa itu? Apa? Hilyatun. Likulli syai'in iku kedua saben-saben sewiji-wiji, hilyatun utawi apa? Coba baca yang miring itu.
Ya, hilah itu rekodoyo atau usaha. Hilah, kita kan sering mendengar jangan cari hilah begitu loh. Jadi rekodoyo usaha untuk bebas maksudnya. Wahilatu dzunubi atau batu, utawi hilahnya dosa itu adalah bertaubat. Setiap segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya begitu loh, ada solusinya, kira-kira begitulah. Solusi dari perbuatan dosa adalah dengan bertaubat. Hilah di situ bisa dimaknai solusi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, likulli syai'in dawaun, iku tetap kedua sewiji-wiji dawaun utawi obat. Wa dawa'u dzunubi atau batu, utawi obate dosa iku taubat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Obatnya dosa adalah bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh malih, at-taubatu, utawi taubat iku apa itu? Tahdimul haubata, ngurubuhake haubata, ngurubuhake dosa. Tobat itu bisa meruntuhkan dosa-dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu tobato sira kabeh, bertobatlah ilallahi marang Allah taala. Fa inni mongko sak temene ingsun, ngendikane kanjeng Nabi, atubu tobat ilahi marang Allah kula yaumin, saben-saben dinane mi'atam marrotin ping 100. Bertobatlah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasul, aku pun bertobat kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, tubu tobato sira kabeh ilallahi marang Allah, wala tayasu, lan ojo berputus asa. Fa innal ya'sa, mongko sak temene berputus asa iku kufrun, kufur. Maksudnya orang yang berputus asa itu bisa menyebabkan dia itu menjadi ingkar, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah jadi orang itu berputus asa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, ajilu, apa itu? Podo apa itu? Bahasa lainnya itu nyepetake, mensegerakan sira kabeh bitaubati kelawan taubat qoblal mauti, ing dalem sadurunge mati. Wa ajilu, lan mensegerakan sira kabeh bisolati kelawan salat qoblal fauti, ing dalem sadurunge lewat waktune salat, habis waktu salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh malih, tubu tobat sira kabeh ila rabbikum, marang pangerane sira kabeh qabla antamutu, ing dalem sadurunge mati sira kabeh. Bertobatlah selagi masih ada nyawa di badan, karena asalkan ruh itu belum keluar maka pintu tobat itu masih terbuka. Nabi Muhammad itu pernah menceritakan sebuah kisah, tapi kisah ini tuh terjadinya pada zaman Bani Israel. Ini kisah ini sangat masyhur. Jadi suatu ketika Nabi bercerita kepada para sahabat bahwa di zaman Bani Israel itu ada seorang pendosa besar. Dosanya apa? Dosanya itu dia suka membunuh orang. Tidak tanggung-tanggung, sudah 99 orang yang dia bunuh. Setelah membunuh 99 itu, tiba-tiba terbersit di dalam hatinya itu menyesal, dia ingin bertobat. Lalu dia bertanya kepada orang di tempat tinggalnya situ, siapakah di sini yang paling alim, paling menguasai ilmu agama?
siapa yang paling menguasai ilmu agama, dia niatnya mau ya tobat. Lalu dia menemui ke seorang rahib, waktu itu rahib, sekarang ya ulama lah begitu. Kemudian dia menyampaikan keinginannya bertobat. Dia cerita bahwa dia telah membunuh 99 orang. Lalu dijawab oleh sang rahib itu bahwa engkau sudah tidak bisa bertobat, sudah keterlaluan mungkin dia, 99 orang. Karena dibilangin tobatmu sudah tidak bisa diterima, emosi kan dia. Akhirnya dibunuhlah rahib tersebut, genap 100. Tapi setelah membunuh 100 orang, dia pun ini masih menyesal ternyata. Apa iya ya, masa aku sudah nggak diterima lagi tobatnya? Maka dia pun bertanya lagi, coba di mana lagi ada orang alim yang bisa aku tanya, yang bisa memberi aku solusi. Lalu dia diberitahu tentang orang alim berikutnya. Lalu dia datang dan bertanya, aku telah membunuh 100 orang, apakah aku masih bisa bertobat? Rahib yang ini mengatakan bisa, asal engkau tobatnya sungguh-sungguh. Akhirnya dia semangat karena apa? Diberitahu masih bisa bertobat. Kemudian sang rahib itu, sang ulama itu berkata, kamu sebaiknya jangan tinggal di tempat kamu tinggal saat ini, karena nanti kamu akan sulit kalau kamu ingin benar-benar bertobat. Lingkunganmu itu tidak mendukung. Kau pindah saja ke satu daerah sana yang jauh, saya tahu di sana adalah penduduknya orang-orang ahli ibadah. Insya Allah jalan hidupmu bertobat akan lebih mudah di sana. Maka mantap sang pembunuh ini yang berniat tobat itu pergi menuju daerah yang ditunjukkan oleh rahib itu. Dilalah biidznillah, di tengah perjalanan takdir berkata lain. Ternyata takdirnya dia harus meninggal, diambil nyawanya padahal belum sempat sampai ke tempat tujuan. Lalu terjadi perdebatan antara malaikat rahmah dan malaikatul adab, misalnya seperti itu. Yang satu berpendirian bahwa ini harus menjadi calon ahli sorga, dia diterima tobatnya karena sudah niat tobat. Yang satu lagi nggak bisa, kata malaikat ini, wong dia itu cuma baru niat saja, dia belum ada perbuatan apa-apa, baru cuma niat tok modalnya. Lalu dua malaikat ini tidak bisa mutusi. Akhirnya Allah lah yang memberikan keputusan, disuruh untuk diukur. Coba jaraknya diukur, lebih banyakkan kemana, jaraknya lebih dekat ke tujuan dia akan bertobat atau lebih dekat ke tempat asal yang dia tinggalkan. Setelah diukur ternyata jaraknya lebih dekat ke tempat tujuan. Akhirnya tobatnya diterima. Jadi ternyata Allah itu benar-benar maha pengampun. Nah, kita yang bisa ngambil pelajaran dari kisah ini adalah dalam beragama itu memang kayaknya kita itu jangan terlalu serem-serem. Paham ya, serem-serem ya. Jangan sampai kita itu jadi orang itu bikin orang itu putus asa gitu loh. Lihat orang cerita, sudah mau cerita dosa-dosanya terus diserem-seremin, dah kamu tuh pokoknya udah neraka aja gitu aja. Orang ini jadi putus asa. Nah, orang ini dalam keadaan putus asa yang terjadi kadang-kadang malah makin menjadi-jadi, seakan-akan sudah tidak ada harapan. Sama dengan ini tadi, dia setelah membunuh 99 orang, dia punya harapan mau tobat, tapi karena harapannya ditutup, seakan-akan gak ada harapan, wah sekalian bunuh 100 sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengingatkan kita bahwa setiap saat kita memang perlu bertaubat, yaitu diantaranya dengan beristighfar, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.